Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Rohma. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang soal-soal yang akan keluar di PTS. Jadi, Ibu memberi judul adalah penyegaran sebelum PTS. Nah, kita masuk di teorema Pitagoras. Di sini ada segitiga siku-siku. Ini siku-sikunya ada A, B, dan C. Lalu ada di sini kita tulis sebagai titik A, di sini B, di sini C. Lalu kita masuk ke rumus dari teorema Pitagoras. Kita masuk pakai rumus triple Pitagoras. Yang pertama adalah A. A adalah sisi miring. A sama dengan sisi miring atau hipotenusa. Rumusnya adalah A sama dengan akar dari B dipangkatkan 2 ditambah C pangkat 2. Sedangkan yang B, rumus dari B adalah B sama dengan akar dari A pangkat 2 dikurangi dengan C pangkat 2. Sedangkan C sama dengan akar dari B pangkat 2 dikurangi A pangkat 2. Jadi intinya adalah kesimpulannya di sini adalah bahwa selain sisi miring, semua rumus dikurangkan. Selain sisi miring, semua rumus dikurangkan. Ingat ya, selain sisi miring, semua rumus dikurangkan. Berarti, kalau yang ditanyakan sisi miringnya, rumusnya adalah ditambah. Nah, kita masuk di contoh yang pertama. Ada sebuah segitiga siku-siku. Diketahui PQ sama dengan 10 cm, lalu PR sama dengan 26 cm. Yang ditanyakan adalah QR. Dilihat QR-nya, QR adalah sisi miring atau bukan? Bukan. Berarti kalau bukan sisi miring, caranya tinggal dikurangkan. Berarti QR sama dengan akar dari 26 pangkat 2 dikurangi 10 pangkat 2. 26 pangkat 2 berapa sih? 676. Dikurangi 10 pangkat 2 adalah 100. 676 dikurangi 100 hasilnya adalah 576. Akar dari 576 hasilnya adalah 24 cm. Jadi, panjang dari QR adalah 24 cm. Masuk di contoh yang kedua. Di contoh yang kedua, di sini ada sebuah soal. Panjang hipotenusa sebuah segitiga siku-siku sama kaki 10 cm dan panjang kakinya adalah kaki-kakinya X cm, maka nilai X adalah titik-titik cm. Di situ diketahui adalah kita buat dulu nih segitiga siku-sikunya sama seperti tadi. Kita buat, kita gambar seperti ini ya. Kita ibaratkan segitiganya. Lalu di sini adalah A, di sini adalah B, dan ini adalah C. Hipotenusanya atau sisi miringnya diketahui adalah 10 cm. Yang ditanyakan adalah nilai X-nya. Nilai X-nya tuh berapa? Jawab. Langsung masuk ke rumus. Karena dia yang diketahui adalah sisi miring, berarti rumusnya adalah A dipangkatkan 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. A pangkat 2-nya tadi diketahui adalah 10, berarti 10 pangkat 2 sama dengan B dan C-nya kita belum ketahui, berarti X pangkat 2 ditambah X pangkat 2. 10 pangkat 2 hasilnya adalah 100 sama dengan X pangkat 2 ditambah X pangkat 2. Ingat ya, kalau X pangkat 2 berarti di depannya adalah nilainya 1 dan 1. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2X pangkat 2. Setelah itu, berarti kita dapat nilai X pangkat 2 sama dengan 100 dibagi 2, berarti X pangkat 2 sama dengan 50. Kalau misalkan awalnya dipangkatkan, kita hilangkan pangkatnya,
berarti berubah menjadi akar. Akar 50 sama dengan X sama dengan perkalian dari akar 25 dikali akar 2. Hasilnya adalah X sama dengan akar 25 berapa? 5. Berarti 5 akar 2. Ini hasilnya. Nilai X-nya kita ketemu 5 akar 2. Di sini ada sebuah soal lagi, segitiga PQR, siku-siku di P, jika panjang QR sama dengan 10 cm dan PR sama dengan 6 cm, maka panjang PQ adalah, kita buat dulu segitiga PQR-nya, segitiga PQR, di sini P, lalu ini adalah Q, dan ini adalah R. Tadi diketahui QR-nya adalah 10, QR-nya adalah 10 cm, dan PR-nya adalah 6 cm. Yang ditanyakan adalah PQ-nya. Berarti kalau yang ditanyakan PQ, dia sisi miring atau bukan? Bukan. Langsung jawab. Berarti kalau bukan, dia ditambah atau dikurang? PQ sama dengan akar dari dikurang atau ditambah? Ayo. Dikurang. Ya, berarti PQ sama dengan 10 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2. Sama dengan akar dari 100 dikurangi 36. 100 dikurangi 36 berapa? 100 dikurangi 36 adalah 64. Akar dari 64 sama dengan 8 cm. Ini adalah nilai dari PQ-nya. Paham? Kita masuk di yang terakhir untuk pembahasan soal teorema Pythagoras. Di sini diketahui, perhatikan gambar di bawah ini. A, B, C, D. Nah, AB diketahui 12 cm, BC-nya adalah 9 cm, dan CD-nya adalah 8 cm. Yang ditanyakan adalah panjang dari AD adalah titik-titik cm. Berarti karena di sini ada dua segitiga, kita cari dulu sebelum mencari AD, kita cari dulu yang AC. Di sini AC nih, AC. Ini adalah kita cari dulu di segitiga yang pertama. Berarti kita pindahkan di sini. Tadi di sini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Di sini 12, di sini adalah 9. Nah, karena yang ditanyakan adalah AC, berarti dia adalah sisi miring. Kalau sisi miring berarti dia ditambah. Otomatis 12 pangkat 2 ditambah dengan 9 pangkat 2. 12 pangkat 2 adalah 12. Berapa pangkat dari 12? 12 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 144 ditambah 9 pangkat 2 hasilnya adalah 81. Berarti 144 ditambah 81 hasilnya adalah 225. Akar dari 225 adalah 15. Kita dapat di AC. Lalu di sini kita mencari AD-nya. Karena AC-nya sudah diketahui, berarti kita gambar. Nah, tadi ini adalah A, ini adalah C, dan ini adalah D. AC-nya tadi sudah kita dapat adalah 15. Sekarang di sini CD-nya adalah 8, yang ditanyakan adalah AD. Berarti AD sama dengan, karena dia sama-sama sisi miring, berarti dia ditambah. AD sama dengan akar dari 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 15 pangkat 2 berapa? Ayo, 15-nya dikalikan 15. Hasilnya berapa? Coba dihitung, ayo berapa? 225, ya, 225 ditambah 8 pangkat 2 berapa? 64. 225 ditambah 64 hasilnya adalah 289. Akar dari 289 adalah 17. Jadi AD-nya sama dengan 17 cm. Paham sampai di sini? Nah, kita masuk di bab lingkaran. Lingkaran dia bentukannya seperti ini ya. Ini adalah lingkaran. Ini lingkaran. Nah, dalam lingkaran dia memiliki rumus, ada keliling. Rumus dari keliling adalah Pi dikalikan D, atau K sama dengan 2 Pi dikalikan R. Jadi dia mempunyai dua
rumus yang keliling. Ketika yang diketahuinya adalah si diameter, berarti pakai rumus yang ini. Nah, ketika yang diketahuinya adalah jari-jari, berarti pakai rumus keliling yang ini. Paham? Lalu setelah keliling, kita masuk di rumus yang luas. Rumus dari luas lingkaran adalah L sama dengan Pi dikalikan R pangkat 2 atau L sama dengan atau luas sama dengan 1/4 dikalikan Pi dikalikan D pangkat 2. Sama seperti yang atas, yang keliling, ketika dia yang diketahuinya adalah jari-jari, berarti pakai rumus yang ini. Yang diketahui jari-jari, rumus luasnya adalah yang ini. Ketika yang diketahuinya diameter, rumus luasnya pakai yang ini. Terus di sini ada nilai Pi. Nilai Pi itu ada 2. Nilai dari Pi itu ada 2. Yang pertama adalah 3,14 dan 22/7. Jadi nilai Pi ada 2. Paham untuk rumusnya? Kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini perhatikan gambar di bawah ini. Ada persegi panjang dan setengah lingkaran. Luas daerah arsiran adalah, diketahui Pi-nya adalah 22/7. Nah, di sini adalah persegi panjang. Ini ada 2. Ini persegi panjang. Dan yang di atasnya adalah setengah lingkaran. Ini adalah setengah lingkaran. Berarti kalau yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir, karena ini diarsir semuanya, jadi kita hitung dulu luasnya satu-satu. Yang pertama adalah luas persegi panjang. Luas persegi panjang adalah P dikalikan L. P-nya adalah 8 dikalikan lebarnya adalah 5. Berarti 8 dikalikan 5 adalah 40 cm persegi. Dapat luas lingkaran, kita masuk di rumus dari segi setengah lingkaran. Setengah lingkaran, oke, kita buat. Ini adalah setengah lingkaran. Rumusnya adalah luas setengah lingkaran sama dengan setengah dikalikan Pi dikalikan R pangkat 2. Ingat ya, kenapa di sini ada setengahnya? Karena dia yang diketahui adalah setengah lingkaran, jadi harus ada setengahnya. Kita tulis lagi 1/2 dikalikan tadi Pi-nya diketahui berapa? 22/7. Berarti 22/7 dikalikan jari-jarinya ada nggak sih? Jari-jari ini. Karena dia diameter, di sini diketahuinya diameter nih. Dia bentukannya adalah diameter. Berarti harus dibagi 2. Berarti D sama dengan per 2. Berarti D-nya berapa? 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti kita dapat jari-jarinya adalah 4. 4 dikalikan dengan 4. Ada yang bisa dicoret? Yang mana yang bisa dicoret? Nah, 4 bisa dicoret dengan 2. Dapat adalah 2. Langsung lanjut, karena tadi sudah pembagian, sisanya yang mana? Berarti 1 dikali 22 dikalikan 2 dikali 4. Ingat ada per 7, berarti dibagi 7. 1 kali 22 adalah 22. 22 dikalikan 2 adalah 44. 44 dikalikan 4 berapa? Ayo, 44. Kita hitung. 44 dikalikan 4 dikali 4 kali 4 16, berarti 6 taruh, simpan 1. 4 kali 4 16 lagi, ditambah 1 adalah 17, berarti hasilnya adalah 176 dibagi 7. 176 berapa? Hasilnya 25,1 cm. Jadi sampai sini belum selesai karena yang ditanyakan adalah luas daerah arsiran. Nah, karena diarsir semuanya atau keseluruhannya, berarti dia ditambah. Jadi luas persegi panjang ditambah dengan luas setengah lingkaran. Berapa? Luas persegi panjang ditambah dengan luas setengah lingkaran. Tadi luas persegi panjangnya 40 ditambah dengan luas setengah lingkarannya adalah 25,1. Berarti hasilnya adalah 65,1 cm. Ini adalah hasil dari luas daerah arsirannya, 65,1 cm. Paham? Langsung masuk ke contoh soal yang kedua untuk lingkaran. Di sini perhatikan gambar, ada sebuah lingkaran, sudut AOB dan ada
titik sudutnya O ada ABC. Jika luas juring OBC sama dengan 60 cm persegi, luas juring AOC adalah diketahui luas juring OBC sama dengan 60 cm persegi. Yang ditanyakan adalah luas juring AOC. Gimana sih caranya? Ibu sudah pernah membahas, langsung kita masuk lihat di situ untuk sudut OBC berapa? OBC di sini OBC di sini sudutnya adalah 120 derajat. Berarti sudut OBC sama dengan 120 derajat. Nah, luas juring tadi diketahuinya luas juring OBC adalah 60 cm. Masuk ke rumusnya. Berarti sudut OBC per 360 derajat sama dengan luas juring OBC per luas lingkaran. Di sini sudut OBC-nya adalah 120, berarti 120 derajat per 360 derajat sama dengan luas juring OBC-nya berapa? Luas juring OBC-nya adalah 60 per luas lingkarannya ada nggak? Belum ada, karena kita mencari luas lingkaran dulu. Nah, setelah di sini ini ada 120 dan 360, sama-sama dibagi 120. 120 dibagi 120 dapat 1. 360 dibagi 120 dapat berapa? Ayo, dapat 3. Nah, sama dengan 60 per luas lingkaran. Tinggal dikali silang. Nah, ini kita kali silang. Berarti luas lingkaran dikali 1 hasilnya adalah luas lingkaran sama dengan berapa? Sama dengan 60 dikalikan 3, berarti luas lingkaran sama dengan 60 kali 3, 180. Kita dapat di luas lingkaran. Sekarang cari yang kedua. Setelah mengetahui luas lingkarannya, kita masuk di mencari luas juring AOC. Di situ tadi diketahui berapa luas juringnya, karena yang diketahui adalah sudut dari AOC sama dengan 152 derajat. Nah, luas lingkarannya tadi sudah kita dapat berapa? 180 cm. Karena kita mencari luas juring AOC, berarti luas juring AOC berarti sama dengan sudut AOC per 360 derajat sama dengan luas juring per luas lingkaran. Sama seperti tadi, sudut AOC-nya berapa? Sudut AOC-nya adalah 152 per 360. Sama dengan luas juringnya belum kita ketahui karena itu yang dicari. Per luas lingkarannya adalah 180. Nah, yang di sini sama-sama dibagi 180. Di sini bagi 180, di sini dibagi 180. Berarti di sini dapat 152 per berapa ya? 360 dibagi 180 dapat 2. Terus berarti luas juring per 180 dibagi 180 dapat 1. Tinggal kalian kali silang. Dapat berapa? Dikali silang berarti 2 luas juring, berarti 2 L luas juring sama dengan 152. Nah, berarti 152 dibagi 2, hasilnya berapa? Ayo, 26. Ini hasilnya, berarti luas juring AOC hasilnya adalah 26 cm. Paham? Untuk soal yang terakhir, di sini ada perhatikan gambar berikut. Panjang AB sama dengan BC sama dengan 4 cm, lalu CD sama dengan AD sama dengan 3 cm. Yang ditanya adalah panjang
AC yang mana sih? Ini A ke C nih. Ini yang ditanyakan A ke C. Tadi yang diketahui adalah AB sama dengan BC sama dengan 4 cm, CD sama dengan AD sama dengan 3 cm, yang ditanya BC. Kita cari dulu yang pertama adalah nilai dari BD-nya. Kenapa BD? Karena nanti kita untuk mengetahui perbandingannya, berarti BD sama dengan akar dari 4 dipangkatkan 2 ditambah dengan 3 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? 16 ditambah 9. 16 ditambah 9 adalah akar dari 25. Akar 25 adalah 5 cm. Setelah mendapatkan BD, karena AC menggunakan perbandingan dari luas segitiga, ini segitiga ya, luas segitiga, maka berarti 1/2 dikali dengan AB dikali dengan AD sama dengan 1/2 dikali dengan AO dikali dengan BD. Nah, karena dia setengah dan setengah sama, karena awalnya perkalian, kita ubah menjadi pembagian. Setengah dibagi setengah hasilnya adalah 1. Berarti tadi AB-nya diketahui berapa? AB adalah 4. Otomatis 4 dikalikan AD-nya adalah 3. Berarti terus sama dengan AO-nya belum kita ketahui. Dikalikan dengan BD-nya berapa? BD-nya tadi kita sudah dapat adalah 5. 4 kali 3 sama dengan 12. AO dikali 5 hasilnya adalah 5AO. Berarti AO sama dengan 12/5. Sama dengan berapa? 2,4. Setelah dapat AO-nya, kita mencari adalah AC-nya. AC-nya kan belum diketahui karena dia yang ditanyakan. Berarti AC sama dengan 2 kali OA atau AO. Kenapa dia 2 kali? Lihat di gambar ini. Nih di gambar, dilihat di sini. Kenapa dia di sini 2 kali AO untuk AC-nya? Karena dia yang pertama, dia mempunyai segitiga yang, kalau 2 segitiga berarti alasnya juga ada 2, makanya dia dikalikan 2. Kita masukkan nilainya tadi sama dengan 2 dikalikan OA atau AO-nya dapat 2,4. 2 dikalikan 2,4 hasilnya adalah 4,8. Ini hasilnya, paham? Diingat-ingat lagi soal yang tadi sudah Ibu jelaskan. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian pahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.